Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini Ibu-Ibu? Baik. Kira-kira semangat nggak nih untuk menjalani hari ini? Semangat. Kayaknya masih lemes nih. Saya coba mau tes ompong dulu deh. Nanti kalau misalkan saya bilang semangat pagi, Ibu-Ibu jawabnya pagi, 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 gitu ya? Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, baik. Perkenalkan, di sini saya Rizka dan juga di sini ada rekan saya yaitu Eka. Kami di sini akan menjelaskan mengenai gangguan pencernaan gastritis atau biasa kita kenal dengan sebutan MAH ya Bu ya. Nah, selain kita menjelaskan materi tentang gastritis atau MAH, kami juga akan mengajarkan ibu-ibu tentang cara penanganan gastritis itu dengan sari kunyit. Nanti kita akan demonstrasi secara langsung di sini ya. Dengan waktu kurang lebih 60 menit. Ibu-ibu kira-kira siap nggak nih? Siap. Oke, siap. Kalau begitu langsung aja saya berikan kepada pemateri kita yaitu Eka. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Rizka atas waktunya. Sebelumnya, sini ibu-ibu udah tahu belum sih apa itu gastritis atau MAH? Belum. Baik, boleh di next Kak Rizka? Di sini saya akan menjelaskan tentang gastritis atau MAH, di mana kondisi dinding lambung mengalami iritasi atau peradangan. Ini itu bisa terjadi tiba-tiba atau berlangsung Bu. Penyebabnya juga bisa dari infeksi bakteri, terlalu sering minum obat, alkohol, stres, atau masalah daya tahan tubuh lainnya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada infeksi bakteri di mana sebagai besar populasi di dunia terinfeksi oleh bakteri Helicobacter pylori yang hidup di bagian dalam lapisan mukosa yang melapisi dinding lambung Bu. Walaupun cara penularan pastinya dari bakteri ini belum sepenuhnya diketahui, diduga bahwa penyebarannya terjadi melalui mulut atau melalui asupan makanan dan minuman. Lalu ada juga pemakaian obat penghilang nyeri seperti aspirin, ibuprofen, naproxen, dan piroxicam dapat mengakibatkan peradangan pada lambung dengan cara mengurangi prostaglandin yang bertugas melindungi dinding lambung. Nah Bu, faktor selanjutnya itu ada penggunaan alkohol dan kokain. Ibu-ibu pada merokok sama minum alkohol nggak Bu? Ya. Bagus, jangan ya Bu, karena alkohol dan kokain itu dapat mengiritasi dan mengikis mukosa pada dinding lambung dan membuat dinding lambung lebih rentan terhadap asam lambung Bu. Selanjutnya ada stres fisik. Stres fisik ini akibat pembedahan besar seperti luka trauma, luka bakar, atau infeksi berat dapat menyebabkan gastritis juga. Selanjutnya ada stres psikologis, di mana respon mual dan muntah yang dirasakan pada saat individu mengalami stres menunjukkan bahwa stres berefek pada saluran pencernaan. Selanjutnya ada kelainan autoimun, di mana autoimun atrofi gastritis terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat yang berada dalam dinding lambung. Nah, terus juga gastritis ini tuh dibagi dua Bu. Yang pertama itu ada gastritis akut. Gastritis akut ini adalah peradangan pada lapisan dalam lambung yang terjadi secara tiba-tiba. Kondisi ini biasanya ditandai dengan rasa mual, muntah, dan nyeri pada bagian atas perut. Ibu-ibu sering ngerasain ini nggak, mual, muntah, dan nyeri? Ya. Itu rasanya sakit banget nggak Bu? Sakit. Perihnya itu kalau dikasih nilai itu berapa ya Bu? 5. 5. Wah ibu harus minum obat tuh Bu kalau udah ngerasain 5, tapi jangan terlalu ketergantungan juga ya Bu. Wah, lanjut Kak. Nah, selanjutnya ada gastritis kronik, di mana peradangan jangka panjang pada lapisan dalam lambung yang ditandai dengan penumpukan sel imun seperti limfosit dan sel plasma di area jaringan lambung. Kondisi ini juga menunjukkan adanya peradangan aktif yang berlangsung terus-menerus dan bisa merusak lapisan sel pelindung lambung. Nah, ibu-ibu di sini ada tanda dan gejalanya, yang dimana yang pertama itu ada mual dan sering muntah, lalu sering sendawa, terutama bila dalam keadaan lapar.
Terus ada sulit untuk tidur karena gangguan rasa sakit pada daerah perut. Lalu ada perut terasa nyeri, pedih, atau kembung dan sesak pada bagian atas perut atau ulu hati. Lalu kepala terasa pusing, perdarahan pada saluran cerna berupa muntah darah. Terus yang terakhir itu ada nafsu makan menurun secara drastis, wajah pucat, suhu badan naik, terus keluar keringat dingin. Nah ibu, di sini tuh ada pencegahannya. Yang pertama, menghindari konsumsi efek dan alkohol secara berlebihan. Keduanya dapat merusak mukosa lambung. Lalu yang kedua ada mengelola stres melalui teknik relaksasi atau meditasi. Terus yang ketiga juga ada menjaga pola makan teratur dan sehat, menghindari makanan pedas, asam, atau berlemak tinggi. Jadi ibu-ibu jangan terlalu sering mengonsumsi makanan pedas ya bu, karena itu nggak baik. Lalu yang keempat itu menghentikan kebiasaan merokok. Merokok dapat merusak lapisan pelindung lambung. Jadi rokok juga nggak baik bu buat lambung. Siapa boleh nggak lupa? Nggak boleh kan, karena itu sama aja. Terus yang kelima, menerapkan kebersihan yang baik untuk mencegah infeksi bakteri pylori. Nah, di sini ada penanganannya. Senyawa aktif kurkumin yang terdapat pada kunyit memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan antimikroba yang dapat membantu meredakan peradangan serta melindungi mukosa lambung. Kurkumin menghambat produksi sitokin proinflamasi dan enzim COX2 yang berperan dalam proses terjadinya peradangan. Nah ibu-ibu, tadi kan sudah dijelaskan juga sama Kak Siska kalau saya bakal ngasih caranya, yaitu membuat sari kunyit. Nah bu, di sini ada alat bahannya. Kalau ibu ingin membuat sari kunyit, yang pertama itu siapkan 1 ruas kunyit. Ya bu, yang kayak gini ya bu. Ibu tahu kan kunyit? Tahu. Nah, ada di banyak di pasar. Terus juga siapkan 200 ml air matang atau setara dengan aqua gelas bu, kayak gini bu, segini. Nah, selanjutnya Kak. Nah, terus ibu bisa cuci dan kupas kunyit ini sampai bersih. Lalu ibu bisa diparut ini kunyitnya, terus habis diparut dihaluskan sampai benar-benar hancur. Terus ibu bisa rebus airnya hingga mendidih. Setelah airnya mendidih, ibu campurkan yang sudah dihaluskan seperti ini ke dalam air yang mendidih itu. Nah, itu bisa dimasak selama 10-15 menit bu. Terus setelah itu air matang, ibu bisa saring air rebusannya. Pokoknya ampasnya itu harus benar-benar tersaring bu, jangan menyisakan ampas. Jadi cuma saring kunyitnya aja. Nah, jika udah dipisahin ampasnya, ibu bisa pindahkan ke gelas, lalu ibu bisa minum. Tapi kalau misalnya mau ditambahin pakai madu atau jeruk nipis boleh nggak? Boleh bu, karena tidak ada larangannya, tapi jangan banyak-banyak ya bu, apalagi madu. Mungkin jeruk nipisnya hanya setengah aja bu, jangan sebuletan. Nah ibu-ibu, tadi kan saya sudah selesai menjelaskan terkait materi dari gastritis atau MAH, dan juga saya sudah menjelaskan dan mempraktekkan cara penanganannya melalui rebusan sari kunyitnya. Dari ibu-ibu ada yang ditanyakan ya bu terkait dari materi gastritisnya bu? Mau tanya? Boleh ibu. Terima kasih Kak, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ibah Sofiah. Kalau saya susah cari kunyit segar, bisa nggak kalau pakai bumbu kunyit? Terima kasih Kak. Baik ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya ibu. Terkait pertanyaannya, boleh tidak menggunakan bumbu kunyit, betul ibu? Betul. Nah di sini boleh ya ibu, asal bumbu kunyit itu tidak ada bahan tambahannya bu. Tapi lebih baik menggunakan kunyit segarnya ibu. Jadi khasiatnya tuh lebih dapat. Sudah jelas ibu? Sudah jelas. Terima kasih ya. Baik ibu. Selanjutnya apakah ibu-ibu ada yang ingin bertanya lagi? Oh baik ibu, yang depan ibu. Perkenalkan, nama saya Juminten. Kak, saya mau nanya, kan saya punya asam lambung ya. Nah, kalau saya konsumsi kunyit tiap hari itu boleh ya Kak? Baik
Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya Bu terkait pertanyaan jika Ibu punya asam lambung aman atau tidak sari kunyit ini dikonsumsi setiap hari. Betul Ibu? Betul. Baik, saya izin menjawab Bu. Untuk sari kunyit ini aman Bu dikonsumsi, tapi jika Ibu sedang tidak dalam keadaan akut. Tapi lebih baik Ibu konsultasikan lagi ke puskesmas jika si gejalanya tidak membaik juga. Sudah jelas Ibu? Sudah. Terima kasih Kak. Iya Ibu. Baik ibu-ibu, gimana nih materinya? Udah paham belum? Sudah. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sekarang saya nih yang nanya. Saya mau tanya lagi nih, pengetahuan ibu tentang gastritis. Ada yang bisa jelasin gastritis itu apa? Oke, dimulai dari pengertiannya. Ibu-ibu ada yang mau jelasin pengertian dari gastritis? Oke, silakan Ibu. Saya mau menjelaskan pengertian dari gastritis atau MAH, itu kondisi di saat dinding lambung mengalami iritasi atau peradangan. Betul. Baik Ibu, betul. Tandanya Ibu menyimak ya, Ibu sudah paham. Oke, selanjutnya ada yang bisa menjelaskan tentang tanda dan gejala dari MAH atau gastritis? Saya Oke, silakan Ibu. ya. Tanda dan gejalanya itu yang saya simak tadi ada mual dan sering muntah, terus sendawa bila keadaan lapar, sulit tidur karena gangguan rasa sakit di perut, perutnya terasa nyeri, terus pedih seperti kembung dan sakit, lalu kepala terasa pusing, sama nafsu makannya menurun. Oke, betul sekali. Lalu selanjutnya ada yang bisa kasih tahu faktor penyebab dari gastritis ini? Oke, silakan Ibu. Faktor penyebabnya itu yang pertama itu penggunaan alkohol atau merokok, terus stres fisik, lalu ada stres psikologis, sama kelainan autoimun. Betul sekali. Nah, terakhir nih, ada yang bisa kasih tahu nggak tentang tentang jenis-jenis dari gastritis atau MAH ini? Ada yang bisa kasih tahu saya? Saya Oke, silakan Ibu. Yang pertama itu ada gastritis akut, yang kedua gastritis kronik. Oke, udah segitu. Betul Ibu. Boleh aplaus dulu untuk ibu-ibu semua. Nah, terakhir nih, sekarang kita akan mendemonstrasikan secara langsung. Jadi nanti mungkin dari ibu-ibu ada perwakilan, satu orang maju ke depan untuk mencoba secara langsung membuat sari kunyitnya itu dengan Kakak Eka. Ada yang mau? oh ibu ini. Ibu sini. Oke, Ibu silakan Ibu bisa maju ke depan. Ibu tadi kan saya sudah menjelaskan. Sekarang Ibu coba praktekkan ulang biar kalau di rumah Ibu bisa mempraktekannya sendiri. Yang pertama kan kita siapkan satu ruas kunyit, terus sama 200 ml air. Nah, habis itu satu ruas kunyit ini kita kupas, terus habis itu kita cuci bersih, terus kita parut, habis itu nanti kita haluskan. Nah, ini contoh yang udah dihaluskan. Nah, habis itu kalau udah masukkan kunyit yang kita udah haluskan ini ke dalam air yang mendidih. Ya, air ini yang 200 ml tadi kita masukin. Ini boleh dimasukin udah. Boleh Ibu dimasukin aja. Bantu. Bisa. Kita masukin.
udah gitu kalau udah kita saring nih, kan ada kayak sari-sarinya gitu ya, kita saring ampas-ampasnya. Terus habis itu kalau udah kunyitnya bisa langsung diminum. Betul sekali Ibu. Boleh tepuk tangan buat Ibu siapa namanya? Ibu Juminten. Boleh nggak sekali? Ada lagi nggak yang mau praktekin lagi secara langsung? Apa cukup Ibu Juminten aja? Yang lain udah paham? Baik, Ibu sudah selesai ya demonstrasinya. Nah, nanti kalau misalkan Ibu nih di rumah, Ibu atau suaminya atau keluarganya siapapun ada yang tiba-tiba mah atau asam lambung yang kumat, kira-kira Ibu mau nggak dibikin terapi sari kunyit ini? Mau. Oke, bagus sekali. Nanti dibikinin aja ya Bu ya. Tadi minumnya saat kapan aja, masih ingat nggak? Masih. Ibu? Pagi dan malam. Oke, betul sekali. Oke, kalau begitu, Oke, kalau begitu pertemuan kita pada pagi ini sudah selesai ya Bu ya. Materinya juga sudah selesai disampaikan dan sekarang kami akan membagikan leaflet. Jadi nanti kalau misalkan ibu-ibu ada yang lupa nih tentang pengertian, tanda gejala, apapun itu yang sudah kita jelaskan tadi, serta cara penanganannya itu juga udah ada di dalam leaflet ini. Jadi ibu-ibu bisa langsung baca aja ya Bu ya. Disimpan ya Bu, jangan dijadiin bungkus cabai atau gorengan. Oke. Silahkan Kak dibagiin. Dibaca ya Bu, disimpan. Terima kasih. Baik, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu